sekolah minggu mau berdoa, harus tujuannya itu tujuan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, yang ikhlas. Artinya adik-adik sekolah minggu berdoa itu bukan supaya dapat uang jajan tambahan, tapi buat apa? Supaya buat semakin dekat dengan Tuhan. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Abang harap kita semuanya sehat-sehat dan juga dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang sangat baik. Oke adik-adik, udah pada wangi belum? Atau jangan-jangan ini masih ada yang tidur ini? Oke, adik-adik hari Minggu, ingat ya, cepat bangun dan kita ibadah online, yaitu channel YouTube kita Bethlehem Tabga. Adik-adik minta bantuan orang tuanya supaya buka channel YouTube gereja kita ya, supaya kita tetap ibadah seperti sebelum-sebelumnya di ibadah online. Oke adik-adik, kita berdoa supaya cepat pandemi ini berakhir dan kita boleh bergabung ke gereja kita ibadah sekolah minggu. Udah kangen kan ke gereja kita? Dan udah kangen dong ibadah sama abang-abang dan kakak-kakak kan adik-adik? Oke, tapi untuk saat ini kita masih ibadah online dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Bang Dimas. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun Tuhan secara online, tetapi namamu boleh ditinggikan Tuhan di atas segala nama. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah Tuhan dalam lindunganmu senantiasa Tuhan. Kami bersyukur kau berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan yang ada dalam pelayanan. Bari Tuhan kau berkati Bapa yang baik sampai pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar adik-adik ini Tuhan boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Maka boleh Tuhan disebut anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kita akan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya
Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan Yesus, karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu Bapa yang baik, kami patut bersyukur Engkau mengasihi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Baik Tuhan pada saat ini Tuhan, dalam saat kesulitan Bapa yang baik, Engkau tetap terbesar di dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, dan kami akan siap meninggikan dan memuliakan nama Raja di atas segala raja. Dan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang sama percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita harus semangat memuji Tuhan. Katakan adik-adik, satu anak Tuhan pergi sekolah. Sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita, Kak Kori. Oke, kita akan angkat lagu pujian, Ajarilah Kami Bahasa Tuhan. Haleluya. Dan di akhir pujian sedang Kak Kori. Haleluya. Pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Bang Dimas. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Kori kembali ya. Jadi untuk itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah boleh duduk yang rapi, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Jangan ngintip ya. Oke? Ya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu Bapa. Kiranya biarlah Engkau yang menuntun setiap hati dan pemikiran adik-adik sekolah minggu yang di rumah, agar bisa Bapa mengerti dan memahami apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Berkati juga Bapa Kak Kori yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa, yang mengajari setiap ucapan yang keluar dari mulutnya Bapa. Dan biarlah Yesus ibadah sekolah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita baca Alkitab, Kak Kori mau nanya kabarnya dulu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dijawab dong, yang semangat dong, yang semangat. Kak Kori tanya sekali lagi, apa kabar adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Dahsyat, terus luar biasa? Yes, yes, yes. Seperti itu ya. Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu di rumah bisa semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu boleh ambil Alkitabnya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kak Kori ulangi ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8. Kitab Matius itu berada di Perjanjian Baru. Adik-adik sekolah minggu boleh ambil Alkitabnya dan dibuka Matius 6 ayat 5 sampai 8. Bagi yang kelas besar sudah bisa baca bersama-sama dengan Kak Kori. Yang kelas kecil bisa mendengarkan Kak Kori membacakan firman Tuhan. Oke ya? Sudah bisa dibuka Matiusnya? Kalau sudah dapat kitab Matius 6, adik-adik sekolah minggu bisa katakan amin. Amin. Ya, Kak Kori udah dapat nih Matius 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini yang tertulis di Matius 6 ayat 5 sampai 8. Loh, udah siap Kak Puri kita baca firman, dengar firman? Belum siap. Kita masih selesai baca firman. Ya, hari ini kita belajar tentang berdoa yang baik. Berdoa yang baik. Ayo, tadi kita udah bahas tentang doa. Adik-adik sekolah minggu di rumah, Kak Kori mau tanya dulu. Apakah adik-adik sekolah minggu di rumah tahu apa itu artinya berdoa? Apa itu berdoa? Ayo yang tahu boleh tulis komentarnya nanti ya. Apa itu berdoa? Ada yang tahu? Ya. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah mendengar doa itu adalah kegiatan di mana kita berkomunikasi, berbicara. Bicaranya sama siapa? Sama orang tua? Sama siapa bicara kalau kita berdoa? Sama Tuhan, sama Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Jadi berdoa itu adalah kegiatan berkomunikasi, kegiatan berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Udah ngerti ya dari sekolah minggu apa pengertian doa? Nah, sekarang di sini di firman Tuhan tertulis ada beberapa hal yang salah, kegiatan yang salah ketika berdoa. Salah satunya itu tertulis tadi, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Supaya kenapa orang munafik itu rupanya Kak Kori? Apa artinya orang munafik itu Kak Kori? Nah, Kak Kori kasih contoh apa pengertian munafik itu. Munafik itu adalah di mana apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan isi hatinya. Contohnya misalnya gini, Kak Kori berkata sama adik sekolah minggu yang namanya si Salomo. Kak bilang gini, Salomo, Kak Kori mengasihimu. Kak Kori bilang sama si Salomo kayak gitu. Sudah, besoknya Kak Kori ngomong sama anak-anak sekolah minggu. Kak Kori jelek-jelekkan Salomo. Kak Kori bilang gini, tahu gak kalian si Salomo itu bau, badannya bau, jelek, dia itu bau. Jadi kan gak usah berkawan sama si Salomo ya. Nah, Kak Kori, tindakan yang Kak Kori lakukan itu adalah tindakan namanya munafik. Ya, beda yang diucapkan, beda yang dilakukan, beda isi hati. Tadi Kak Kori bilang Kak Kori mengasihi Salomo, tapi Kak Kori kata-katain dia di belakang. Nah, itu contoh tindakan munafik. Maksudnya jadinya kayak mana Kak Kori berdoa seperti orang munafik? Nah, Kak Kori kasih contoh, misalnya adik-adik sekolah minggu berdoa dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah itu apa maksudnya Kak Kori? Maksudnya tujuannya salah. Nah, tujuannya salah satunya yang salah itu adalah satu, pertama supaya dilihat orang. Maksudnya dilihat orang kayak mana? Gini, adik-adik sekolah minggu di rumah, Kak Kori harap jangan ada yang kayak gini contohnya ya. Dia berdoa di depan orang banyak, di depan orang tua, di depan keluarganya. Supaya apa? Supaya dilihat mama papanya, ih anakku ini rajin kali berdoa. Karena rajin dia berdoa, ku kasihlah dia uang jajan. Jadi adik-adik sekolah minggu berdoanya sengaja di depan orang tua biar dilihat orang tua baik, biar dipuji. Karena kalau udah dipuji nanti bisa dapat tambahan uang jajan. Udah, jadi adik-adik sekolah minggu itu berdoanya motivasinya tujuannya salah. Berdoa supaya dipuji mama papa, supaya uang jajannya ditambah, supaya dibilang anak baik. Jadi itu berdoa yang salah, motivasinya salah tujuannya, nggak boleh. Terus Kak Kori kalau misalnya karena kita dilihat rajin berdoa dikasih orang tua uang jajan tambahan itu salah. Bukan, maksudnya di sini kalau adik-adik sekolah minggu mau berdoa jangan ada niat atau tujuan
yang salah, tujuannya supaya dapat uang jajan. Tidak boleh seperti itu. Kalau adik-adik sekolah minggu mau berdoa, harus tujuannya itu tujuan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, yang ikhlas. Artinya adik-adik sekolah minggu berdoa itu bukan supaya dapat uang jajan tambahan, tapi buat apa? Supaya buat semakin dekat dengan Tuhan. Itu tertulis di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Di sini dikatakan kalau kita mau berdoa itu harus berdoanya di tempat yang tersembunyi. Artinya itu kita harus mau menyediakan waktu khusus supaya kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa harus diketahui orang lain. Artinya doa-doa, ucapan-ucapan yang adik-adik sekolah minggu ceritakan sama Tuhan Yesus itu tidak harus diberitahu pada orang lain. Ya, jadi itu bisa menjadi rahasia antara adik sekolah minggu sama Tuhan. Karena doa tadi adalah membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti itu, bisa ya? Jadi Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu di rumah kalau berdoa motivasinya jangan salah. Jangan supaya dipuji mama papa, jangan supaya dipuji keluarga, dipuji guru. Tetapi kalau berdoa itu motivasinya harus benar, karena kita rindu dan haus mendengar dan berbicara dengan Tuhan kita. Oke ya? 1. Lagi pula kalau kamu berdoa, janganlah kamu berdoa bertele-tele dan berpikir karena banyaknya kata-kata yang diucapkan maka doa kita akan dikabulkan. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah tidak boleh berpikir kalau semakin lama aku berdoa, semakin banyak kata-kata yang kuucapkan, maka doa pasti dikabulkan. Tidak boleh berpikir seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Jangan adik-adik sekolah minggu di rumah kalau berdoa itu memaksakan kehendak. Maksudnya seperti ini. Adik-adik sekolah minggu ingin punya HP baru ya, pengen punya HP baru. Terus adik-adik sekolah minggu cerita sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau punya HP baru. Biarlah Bapa, kalau kau gak kasih aku HP baru, tak mau lagi aku berdoa, tak mau lagi aku ibadah sekolah minggu, tak mau lagi aku baca firman. Tidak boleh ya, itu doa yang salah, doa yang bertele-tele, doa yang memaksakan kehendak. Udah memaksa kehendaknya, ngancam-ngancam lagi. Tidak boleh ya, itu doa yang salah. Jadi Kak Kori, kita nggak boleh sama Tuhan meminta berdoanya. Boleh. Adik sekolah minggu di rumah boleh meminta sama Tuhan Yesus apa yang adik sekolah minggu mau, apa yang adik-adik sekolah minggu inginkan. Tetapi tidak boleh memaksa supaya dikabulkan. Tidak boleh memaksakan kehendak. Karena pada dasarnya berdoa itu bukan supaya doa kita dikabulkan, tetapi supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, selain tadi yang pertama tidak boleh motivasinya salah, berdoa dengan motivasi yang salah seperti orang munafik. Yang kedua, tidak boleh berdoa dengan bertele-tele dan memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksa Tuhan mengabulkan doa Anda. Itulah yang diceritakan di Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8. Jadi Kak Kori, apa sebenarnya doa itu Kak Kori? Nah, doa itu adalah, tadi kan Kak Kori udah bilang, salah satu kegiatan supaya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus,
salah satu alat komunikasi. Kak Kori kasih contoh ini ya. Misalnya ini, Kak Kori punya sahabat. Nama sahabat Kak Kori itu adalah Tina. Nah, Kak Kori sudah bersahabat sama Tina sejak dari kecil, dari TK, dari SD. Nah, tapi Kak Kori sama Tina ini tidak pernah berbicara setelah besar. Jarang komunikasi, jarang teleponan, jarang WA-an, tidak pernah berbicara, jarang jumpa, tidak pernah jumpa. Nah, Kak Kori tanya, apakah hubungan Kak Kori sama sahabat Kak Kori si Tina tadi ini dekat? Bisa dikatakan hubungan kami dekat? Tidak bisa dikatakan dekat ya, karena Kak Kori nggak tahu kabar si Tina nggak tahu kabar Kak Kori. Nah, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu di rumah. Kalau adik-adik sekolah minggu di rumah tidak pernah berdoa, bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa mengatakan adik-adik sekolah minggu itu dekat sama Tuhan Yesus? Karena adik-adik sekolah minggu tidak pernah berbicara sama Tuhan, tidak pernah berdoa. Jadi akhirnya adik-adik sekolah minggu tidak tahu apa yang Tuhan Yesus pikirkan tentang Anda. Dan Tuhan Yesus tidak bisa berbicara sama adik-adik sekolah minggu karena tidak berdoa. Memang Kak Kori, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus ada manfaatnya. Kalau kita sering berdoa, sering berbicara sama Tuhan Yesus, ada manfaatnya. Jelas ada dong. Jelas ada. Apa manfaatnya Kak Kori? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu rajin berdoa sama Tuhan Yesus, rajin berbicara sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus itu banyak diberikan sama adik sekolah minggu. Jadi Tuhan Yesus kan mempunyai kuasa yang sangat besar sebagai Tuhan. Kalau kita sering berbicara dengannya, maka kuasa Tuhan Yesus akan semakin besar bekerja di dalam hidup kita. Nah, kalau kuasa Tuhan Yesus besar bekerja di dalam hidup kita, maka tahu nggak adik-adik sekolah minggu, iblis takut mengganggu adik-adik sekolah minggu. Iblis gak berani sama adik-adik sekolah minggu karena Tuhan Yesus memberikan kuasa sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu kalau rajin berdoa, pasti nanti tidak gampang menangis, tidak cengeng. Kalau rajin berdoa, tidak gampang takut. Ke kamar mandi malam-malam berani sendirian karena ada kuasa Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sekolah minggu rajin berdoa, adik-adik sekolah minggu itu bisa dapat berkat, dilindungi dimanapun karena kuasa Tuhan Yesus diberikan sama adik-adik sekolah minggu. Sudah? Jadi berdoa itu ada manfaatnya, bukan tidak bermanfaat. Oke ya? Jadi Kak Kori mau mulai sekarang adik-adik sekolah minggu itu di rumah harus rajin berdoa. Berdoanya kapan Kak Kori? Itu terserah adik-adik sekolah minggu. Yang jelas kalau bangun tidur harus berdoa supaya kemanapun kita melangkah, kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Kak Kori mau nanya nih, adik-adik sekolah minggu di rumah berdoanya tiap hari rajin atau bolong-bolong? Hari ini berdoa, besok tidak berdoa. Kapan dia ingat? Tidak boleh seperti itu. Berdoa itu adalah kebutuhan orang percaya, kebutuhan orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, nanti ada yang kurang gitu ya. Kalau adik-adik sekolah minggu lupa makan, pasti kelaparan kan? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah lupa berdoa, pasti nanti itu ada merasa ada yang kurang. Sudah? Nah, makanya untuk itu setiap hari adik-adik sekolah minggu harus ingat berdoa. Sudah? Kak Kori gimana nih Kak Kori? Aku masih kecil, aku nggak tahu berbicara gimana berdoa sama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan itu
tidak harus mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Adik-adik sekolah minggu bisa berdoa dengan Tuhan itu mengucapkan apa yang ada di hati adik-adik sekolah minggu, apa yang ada di pikiran. Dan jangan lupa setiap berdoa harus mengucap syukur, ya. Jangan ketika kita berdoa hanya ketika kita ada perlu, misalnya aku perlu baju baru nih, aku harus berdoa lah supaya dapat baju baru, aku mau berdoa selama seminggu ini. Nah, selama seminggu adik-adik sekolah minggu rajin berdoa. Setelah dapat baju baru, adik-adik sekolah minggu udah tak berdoa lagi, lupa berdoa. Itulah yang tadi motivasinya salah, itu tidak boleh dilakukan. Berdoalah setiap hari, walaupun doanya sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, tetap harus berdoa. Kenapa harus berdoanya tadi itu? Supaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, supaya iblis tidak bisa mengganggu kita, supaya kita tidak merasa takut, tidak gampang nangis, tetapi kuat di dalam Tuhan. Seperti itu adik-adik sekolah minggu. Ada pertanyaan tentang berdoa adik-adik sekolah minggu? Nah, adik-adik sekolah minggu kalau mau bertanya tentang doa bisa kirimkan komentar di bawah. Jadi mulai sekarang Kak Kori mau adik-adik sekolah minggu di rumah kalau berdoa itu motivasinya harus benar. Tidak boleh ada motivasi tujuan yang salah. Motivasinya harus berdoa dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang kedua ngapain? Tidak boleh berdoa untuk memaksakan kehendak. Harus dikabulkan doaku. Kalau nggak dikabulkan, tak mau lagi aku pergi sekolah minggu, tak mau lagi aku baca firman. Itu tidak boleh ya. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau berdoa itu harus niatnya yang tulus. Niatnya hanya untuk mencari Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu? Oke, sekian firman Tuhan hari ini tentang berdoa. Oke, kita mau berdoa juga untuk doa penutup supaya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sekolah minggu di rumah bisa tutup Alkitabnya dan mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu Bapa. Hari ini kami belajar tentang berdoa yang baik. Bahwa Bapa, kalau kami berdoa, kami tidak boleh berdoa dengan motivasi yang salah dan memaksakan kehendak kami kepadamu Bapa. Ajari kami Bapa untuk setiap hari berdoa dengan motivasi yang benar Bapa, untuk mendekatkan diri kepadamu Yesus. Ajari anak-adik sekolah minggu, ingatkan Bapa setiap hari untuk berdoa kepadamu, untuk membangun relasi dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin di setiap mereka berdoa Bapa. Berkati adik-adik sekolah minggu di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang memberkati sekolah mereka juga Bapak. Bahkan orang tua adik-adik sekolah minggu di rumah, Tuhan yang memberkati Bapak. Kiranya Bapak, kami berharap Tuhan segera memulihkan Indonesia, memulihkan dunia Bapak, sehingga kami bisa lagi nanti ibadah sekolah minggu rame-rame memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus juga berkati hari ini pemain musik WL, memberikan firman Tuhan, bahkan kameramen Tuhan yang memberkati. Biarlah Bapa, pelayanan kami ini pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Kori juga mau kasih pengumuman ya. Minggu depan ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online. Adik-adik sekolah minggu bisa kembali membuka YouTube channel kita Bethlehem Tabga untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online.
ketika ibadah sekolah minggu jangan lupa harus sudah berpakaian yang rapi seperti mau ibadah sekolah minggu biasa. Jangan belum mandi, belum sikat gigi langsung ibadah, itu tindakan yang salah. Jangan lupa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik sekolah minggu harus berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, sudah bersih, sudah mandi, dan jangan lupa sarapan sebelum ibadah sekolah minggu online. Sekian pengumuman dari Kak Gori. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.